Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Afia dari SMA Negeri Candipuro, CGB Angkatan 9 Kabupaten Lumajang. Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pertanyaan pemantik. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi, menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Atau dengan kata lain, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran berdiferensiasi, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil pelajar murid. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek: kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar mengacu pada kemampuan murid untuk memahami materi baru. Guru melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Memberikan tugas sesuai dengan tingkat kesiapan belajar mereka akan meningkatkan kinerja dan kepercayaan diri. Minat murid. Setiap anak memiliki minat berbeda-beda. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid. Setiap murid memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Guru memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kebutuhan murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut: mengamati perilaku, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi terhadap praktek mengajar, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapat murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi. Guru boleh memilih salah satu atau 2 di antaranya atau kombinasi ketiganya, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi pembelajaran diferensiasi yang berupa diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetakan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses. Proses adalah mengacu bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Guru perlu memvariasi proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi produk.
Produk merupakan bentuk dari hasil belajar murid atau bentuk tugas yang diberikan kepada murid. Produk dapat berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, dan diagram. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Keterkaitan modul 1.1 dan 1.2. Tugas kita sebagai guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid, menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap murid untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya murid akan merasa selamat dan bahagia. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak dengan cara menuntun sesuai dengan kodrat alam dan zamannya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dan 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.2 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dan 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.